Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memberikan pernyataan yang diunggah di kanal YouTube dan akun Instagram pribadinya @anisbaswedan tepat di hari yang sama dengan jadwal pengundian nomor urut calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Dalam videonya, Anies memberi kode akan menentukan sikap di Pilkada Jakarta 2024 dan menyinggung soal dukungan anak abah yang berjuang bersama dirinya. Anies menegaskan bahwa anak abah solid mendukung dirinya, bukan semata-mata karena orangnya, tapi karena gagasan dan rencananya. Karena yang disebut sebagai anak abah, yang kemarin berjuang bersama-sama, ini mendukung Anies bukan semata-mata soal orangnya, tapi soal nilai, soal gagasan, soal rencana, soal misi. Itulah yang membuat kita kemarin berjuang bersama. Pengaruh dukungan Anies dan loyalisnya sangat disadari oleh ketiga paslon Pilgub Jakarta. Di antaranya calon gubernur Jakarta Pramono Anung. Dalam beberapa kesempatan, Pramono kerap membicarakan kedekatnya dengan pendukung Anies Baswedan. Pramono mengaku kenal dengan pendukung Anies. Bahkan beberapa di antaranya diklaim menjadi tim paslon Pramono Rano. Pramono mengakui dukungan terhadap Anies di Jakarta cukup besar, sehingga perlu mendekati kelompok-kelompok pendukungnya. Suara dukungan anak abah juga tak luput dari incaran kubu RK Suswono. Bahkan pelaksana harian Presiden PKS Ahmad Heriawan menegaskan bahwa pemilih Anies Baswedan kebanyakan adalah pemilih PKS. Karena gini, kan perlu diingat oleh teman-teman bahwa pemilih Anies itu juga pemilih PKS, atau pemilih Anies juga pemilih PKS. Pada saat ada silang pendapat di sosmed, tentu pemilih PKS kan dikenal sebagai strong voter kan, ya balik ke PKS lah gitu. Terbukti baliknya kan, mengapa terbukti? Karena setelah disurvei ternyata masih tetap setia ke PKS. Jadi itu ceritanya, ya. Melihat fenomena ini, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan dalam perbincangannya di program Political Show CNN Indonesia menyebutkan bahwa dukungan terbuka Anies kepada Pramono Rano mampu menurunkan suara RK Suswono. Namun bagi RK Suswono, sikap Anies yang netral maupun mendukung berguna untuk memastikan suaranya tidak turun. Jadi bagi RK Suswono cukup Anies diam aja, nggak usah netral lah ya. Okay. Itu akan menguntungkan bagi RK Suswono secara secara elektoral. Tapi bagi Pram Rano, kalau Mas Anies mendukung Pram Rano secara terbuka, itu akan menurunkan tingkat elektabilitas dari RK Suswono. Meski gagal berlaga di Jakarta, nampaknya pengaruh Anies Baswedan tidak dapat diabaikan, sehingga para paslon perlu melakukan pendekatan. Tim Liputan CNN Indonesia. Survei terbaru elektabilitas paslon Pilgub Jakarta 2024 menempatkan RK Suswono pada posisi pertama, kemudian paslon Pramono Rano di posisi kedua dan disusul Dharma Kun di posisi ketiga. Dan yang menarik adalah masih adanya efek Anies Baswedan yang turut mempengaruhi bahkan disebut menentukan pada naik turunnya elektabilitas para peserta kontestasi. Lalu kemana suara anak abah akan bermuara? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dua orang narasumber, yakni Jubir Anies Baswedan Usamah Abdul Aziz, kemudian Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Assalamualaikum, selamat malam Mas Usamah dan Mas Adi, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Mas Usamah. Baik, terima kasih para narasumber sudah berkenan untuk bergabung pada malam hari ini. Tapi sebelum saya tanyakan kepada Mas Usamah secara langsung, kita dengarkan terlebih dahulu statement dari Pak Anies Baswedan berikut ini. Saya rasa kita semua selama ini tidak pernah menentukan pilihan semata-mata karena diajak. Kalau karena diajak, mana nilainya, mana visinya. Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut saya terlalu awal saat ini untuk menentukan sikap, menentukan pilihan. Pada akhirnya semua akan menentukan. Tapi minimal, sekurang-kurangnya, lihat dulu dokumen visinya, lihat dulu misinya, lihat dulu rencana kerja.
Oke, baik. Mas Usama, ini Pak Anies langsung mengatakan begitu ya, lihat dulu visi misinya, programnya begitu. Memang hari ini belum ada, tapi tagline-nya kan sudah jelas. Ada Jakarta Baru, Jakarta Aman, Jakarta Menyala. Ini kira-kira lebih condong yang kemana? Atau cocok yang mana ini, Mas Usama? Ya, soal tagline kita masih bisa belum menilai bagaimana seseorang mempunyai visi misi dan rencana untuk mengeksekusi visi misi tersebut. Jadi bukan hanya sekedar visi misinya, tapi rencana mengeksekusi juga itu jadi penting. Jadi kalau dari sekedar tagline masih belum, Mas. Kita masih perlu tunggu dulu untuk misalnya mereka melakukan pemaparan visi misinya, melakukan debat. Dari sana kita baru bisa melihat bagaimana para calon ini bisa mengeksekusi. Karena kalau sekedar program aja sekali lagi ataupun tagline semua bisa, tapi mengeksekusi itu ya nggak semua Oke. bisa. Jadi waktunya masih panjang, kampanye belum dimulai, debat juga belum dimulai. Setelah itu, setelah kita tahu, memahami, baru kita bisa mengambil keputusan. Oke, walaupun kemudian sejumlah program paling tidak sudah di-sounding begitu ya. Ini saya kutip beberapa, Dharma Pongrekun mengatakan redesain tata kota dan jalur Transjakarta. Kemudian pasangan Pramono Rano, pembebasan Kampung Bayam Akuarium. Kemudian ada soal mobil curhat, anggaran operasional RW hingga 200 juta dari pasangan Ridwan Kamil Suswono. Bukankah kemudian ini sudah banyak disebutkan pada saat sosialisasi, karena masa kampanye belum tentunya. Bukankah itu sudah terlihat begitu kecenderungannya akan kemana, Mas Usama? Iya, sekali lagi memang kalau sekedar untuk program disebutkan, itu memang saat ini masih kurang bisa jadi dasar gitu, Mas. Memang itu sangat jelas, tapi alangkah baiknya misalnya nanti kita bisa melihat ada kontrak politik dengan rakyat miskin kota, dengan teman-teman di RMK, dengan teman-teman Rujak dan lain-lain misalnya, dengan teman-teman dari stakeholder-stakeholder yang nantinya akan berpengaruh pada kepemimpinan gubernur. Dan Oke. dari sana mungkin kita bisa mengambil lebih firm lagi untuk bisa meyakini bahwa program-programnya akan dijalankan dengan baik dan benar dan diawasi oleh sebagian besar masyarakat Jakarta. Oke, kontrak politik ini artinya dengan elemen masyarakat Jakarta, anak abah Langsung. atau abahnya, Pak Aniesnya? Langsung dengan stakeholder yang terkait dengan janji tersebut. Kalau Oke. misalnya memang mau dengan bicara dengan KJMU, ya dengan para penerima KJMU ke depannya gitu. Kalau bicara dengan rakyat miskin kota, dengan ketersediaan tempat tinggal untuk mereka, ya dengan merekanya gitu. Dan itu memang jadi concern kita juga untuk ke depan bisa akhirnya supaya apa yang sudah dijanjikan tetap bisa dijalankan, gitu. Tidak Baik. hanya di mulut saja gitu. Oke, masih wait and see begitu ya, 2 bulan hingga pencoblosan nanti. Mas Adi, kira-kira ini kecenderungannya akan kemana kalau dilihat dari ya masing-masing karakteristik dari 3 paslon ini, Mas Adi? Ya, saya kira memang secara psikologi politik, pemilih Anies Baswedan ini sebetulnya sampai hari ini belum memutuskan sikap politiknya akan bergabung dan memilih ke paslon yang seperti apa. Karena di antara 3 calon ini sepertinya tak ada satupun yang masuk dalam kriteria mereka yang sesuai dengan portofolio keinginan politik para pendukung Abah. Karena apapun, ketiganya ini adalah sosok yang saya kira secara diametral memang selama ini tidak pernah memiliki sentuhan dan irisan politik yang sama dengan Anies Baswedan. Sebut saja misalnya RK, harus diakui RK ini secara personally mungkin tidak ada persoalan apapun dengan Anies. Tapi pendukung Anies Baswedan itu meyakini bahwa RK itu diusung oleh kubu yang selama ini terang-terangan mencegal Anies itu untuk bisa bertanding di Pilgub Jakarta. Jadi Oke. kemarahan pemilih ini akhirnya dilimpahkan kepada Ridwan Kamil. Begitupun dengan eh, pasangan calon yang diusung oleh PDIP, Pramono Anung dan Rano Karno. Sekalipun misalnya pemilih Anies ini menolak Ridwan Kamil, tidak otomatis pemilih Anies ini ke Pramono dan Rano. Karena pemilih Abah ini kan adalah yang saya kira cukup meyakini per hari ini mereka masih ingat bagaimana 5 tahun yang lalu ketika Anies jadi gubernur di Jakarta, PDIP adalah partai politik yang paling agresif, paling ofensif, selalu lantang menentang Anies Baswedan di Jakarta. Jadi itu yang sepertinya memang secara perlahan harus diakui pemilih Abah dalam konteks ini belum menerima Pram dan Rano Karno dalam Pilgub Jakarta, apalagi Dharma Pangrekun. Selain memang popularitasnya tidak terlampau dikenal secara signifikan, Dharma Pangrekun ini kan dianggap sebagai proksi politik saat itu ya untuk menghindari kota kosong. Tentu sebelum adanya putusan MK 60 yang
memudahkan partai politik untuk mengusung calon ya Oke, seperti PDIP itu. baik. Ini yang saya kira per hari ini secara psikologi politik pemilih ABA ini adalah pemilih yang gamang, pemilih galau dan belum memutuskan sikap politiknya 100% kepada salah satu calon yang bertanding. Oke, berarti ada obstacle di masing-masing pihak begitu ya, terutama dari RK Suswono dan juga Pramono Rano. Tapi saya akan kembalikan itu ke Mas Usama begitu. Tapi kalau kemudian disebut ada obstacle terutama pada kubu RK Suswono yang dulu Pilpres bersama PKS, Nasdem dan juga PKB, hampir bersama pula pada Pilgub. Ini kira-kira irisannya seberapa jauh sih Mas Usama anak Abah dengan kemudian konstituen eks perubahan begitu Mas? Iya, memang perasaan atau luka itu masih berbekas Mas di teman-teman yang kalau bisa dibilang anak Abah dengan adanya peristiwa dari pilkada kemarin ini, bahwa ada pengkhianatan aspirasi yang dilakukan eh, eh, oleh beberapa partai gitu yang seharusnya memang partai itu menyampaikan aspirasi yang diusung sehingga memang terlihat bahwa elektabilitas Mas Anies lebih dari 40% pada saat itu masih membekas sampai hari ini. Tapi irisannya saya juga masih kita masih meraba-raba sebenarnya, tapi memang kita harus bisa memahami itu dan mudah-mudahan luka itu seiring berjalannya waktu bisa membaik sehingga teman-teman mungkin bisa menerima apapun itu, bisa menerima salah satu calon yang ada. Oke. Atau memang ada juga teman-teman yang memilih untuk pilih ketiganya, mencoblos ketiganya, itu juga ada yang memang ngasih. Dan itu Oke, kita harus baik. menghormati dan menghargai keputusan dari teman yang memilih untuk mengambil keputusan untuk bisa mencoblos ketiganya. Oke, statement Anda yang pertama itu sebenarnya menarik untuk di-underline begitu ya. Sebenarnya akan kemana itu akan lebih clear rasanya satu di antara tiga. Tapi kemudian yang menarik kami juga akan putarkan statement dari PLH Presiden PKS Ahmad Heriawan begitu, yang mengatakan sebetulnya irisannya tipis begitu dengan pemilih PKS. Kita dengarkan bersama berikut ini. Oh, pasti. Karena gini, kan perlu diingat oleh teman-teman bahwa pemilih Anies itu juga pemilih PKS, atau pemilih Anies juga pemilih PKS. Pada saat ada silang pendapat di sosmed, tentu pemilih PKS kan dikenal sebagai strong voter kan, ya balik ke PKS lah gitu. Terbukti baliknya kan, mengapa terbukti karena setelah disurvei ternyata masih tetap setia ke PKS. Jadi itu ceritanya, ya. Nah itu Mas Usama, strong voter kalau diklaim oleh PKS. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, pemilih Pak Anies, pemilih PKS juga pemilih Pak Anies. Jadi sama aja gitu. Dan bahkan memang dengan adanya dukungan ke Mas Anies, kemarin juga PKS mengalami peningkatan kursi di Jakarta dengan sebanyak kalau tidak salah ada 3 kursi penambahan. Memang akan ada irisan itu dan itu memang simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Dan memang kita tidak menampik hal itu bahwa PKS memberikan partainya, kendaraannya untuk Mas Anies bisa melaju dan Mas Anies juga memberikan kotel efeknya untuk PKS bisa lebih bisa berbakti lagi untuk warga dan masyarakat di Jakarta. Secara irisan ya kita mengamini Mas dengan adanya hal itu, tapi memang kita lihat ke depan bahwa ini pemilihan sekali lagi memilih sosok gubernur, bukan pemilihan partai. Jadi bisa disamakan antara memilih partai dengan sosok gubernur. Jadi tidak khawatir berbeda. langsung Jadi akan secara otomatis begitu ya, Mas Usama akan memilih kepada calon PKS begitu ya? Ya, sekali lagi memang yang dipilih ini memang sosok personalnya, Mas. Jadi bukan partainya. Jadi mungkin ada perbedaan di sana. Oke, baik. Saya akan ke Mas Adi, tapi usai jeda saya akan minta tanggapan Mas Adi, apakah mungkin ada split ticket voting, atau kemudian ini hanya klaim sepihak saja begitu dari partai yang pernah mengusung Anies Baswedan. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 2 orang narasumber, ada Mas Usama, jubir Anies Baswedan, dan juga Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, saya ke Anda. Jadi artinya kalau kemudian disebut ya pemilihnya sama begitu dengan pemilih PKS yang loyal, solid begitu Mas. Apakah ini kemudian sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan atau akan otomatis sebetulnya ke calon yang diusung PKS, Mas Adi? Ya, saya kira memang setiap partai itu sangat berhak untuk mengklaim bahwa basis konstituen mereka adalah beririsan dengan Anies Baswedan. Karena memang selama ini kalau kita hitung rata-rata secara umum, pemilih Anies memang pemilih PKS ya.
Tapi kan tinggal diuji apakah setelah kedekatan antara PKS dan Anies ini berakhir dalam konteks pilkada di 2024, pemilih PKS itu akan otomatis ke Anies atau pemilih Anies itu otomatis adalah mereka yang terafiliasi dengan PKS. Bagi saya tidak terlalu buru-buru punya kesimpulan itu karena ada kekecewaan dan kemarahan yang saya kira per hari ini itu belum ada obatnya. Bahkan beberapa waktu yang lalu gerakan mencoblos 3 paslon yang dilakukan di depan KPU itu bukan isapan jempol, itu gerakan politik yang nyata. Betapa pemilih Anies itu berekspresi bahwa ketiga calon ini tak ada satupun yang layak untuk mereka pilih dalam konteks pilkada di Jakarta. Ada satu istilah yang disebut dengan split ticket voting ya. Ini dalam logika survei yang kemudian di cross tabulasi bahwa partai atau orang yang memilih partai politik tertentu tapi pilihan pilgubnya itu bisa berbeda. Dan Oke, ini yang terjadi karena ada kecenderungan pemilih kita itu hati dan pikirannya itu cenderung berbeda-beda. baik. Seperti halnya dulu misalnya ketika kita melihat Ahok, orang merasa puas dengan kinerja Ahok, tapi pilihan politiknya ke Anies. Saya menduga ini hal yang sama terjadi pada pemilih Anies Baswedan. Mungkin dalam konteks partai tertentu, maka partai seperti PKS mungkin mereka pilih, PAN mereka pilih, P3 mereka pilih, tapi untuk Pilgub belum tentu mereka ini sesuai dengan pilihan yang diusung oleh partai-partai itu. Oke, baik. Inilah rumitnya pilih kita itu yang cukup cair dan tidak terlampau secara ideologisnya. Makanya pemilih Anies itu tetaplah menjadi pemilih yang jadi rebutan dan pastinya akan menjadi kunci Oke. soal siapa yang akan Pilgub Jakarta. Oke, kalau kemudian kita lihat pada survei yang dirilis LSI yang baru-baru ini, saya minta tolong teman-teman produser untuk bisa ditampilkan peta elektabilitas hasil survei. Nah, ini Mas Adi, kita akan lihat bersama. Kalau kemudian ada yang di paling bawah tidak menjawab atau yang tidak tahu adalah 12,8, apakah sebetulnya itu bisa kita asosiasikan sebagai anak aba yang belum menentukan? Dan seberapa itu akan signifikan ketika misalkan akan berpindah pada Pramono Rano atau kemudian Ridwan Siswono, Mas Adi? Kalau membaca survei ini ya Mas Bram, tentu harus diakui pemilih Abah itu sebenarnya sudah mulai mencair dan sudah mulai memberikan dukungan politiknya ke sejumlah calon, Mhm. terutama ke RK dan Pramono Anung. Karena dulu kita tahu bahwa pemilih Anies itu hampir mencapai 40%. Itu artinya apa? Kalau pemilih Anies ini solid, terus misalnya istiqomah tidak memberikan dukungan politiknya ke salah satu paslon, mestinya yang tidak menjawab atau undecided voter ini tetap 40%. Oke, Tapi per hari ini, kalau data yang ditampilkan ini adalah data-data yang terukur dan qualified, tentu pemilih Abah itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata secara perlahan pemilih Anies ini sudah menentukan pilihan politiknya. hmm, Ada yang ke RK, ada yang ke Pram, dan ada yang ke Derma Pangrekun. Ini yang kemudian muncul di data survei itu kan, ada 12% yang kemudian belum menentukan pilihan politik dan 3% itu bilang tidak tahu. Sebut saja mereka ini adalah terafiliasi dengan Abah. baik. Yang saya kira disebut sebagai pemilih loyal yang per hari ini belum menentukan pilihan Oke, politiknya. baik. Tapi mostly luar itu, mayoritas pemilih Anies nyatanya diam-diam sudah menentukan pilihan politiknya. Oke, baik. Saya ke Mas Usama. Jadi artinya kalau dengan logika tadi semakin cair begitu Mas Usama. Jangan-jangan nanti mendekati hari H 2 bulan lagi akan lebih cair dan angkanya lebih kecil lagi Mas Usama. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, memang itu bisa saja terjadi, apalagi kan proses kampanye masih belum mulai, proses debat masih belum mulai, tapi juga kita tidak bisa menganggap remeh gerakan yang saat ini sedang juga berjalan dengan gerakan coblos tiganya gitu ya, ketiganya, dan memang ini menjadi fenomena baru. Tapi kami sih berharap apapun itu nantinya yang diputuskan oleh Mas Anies, tetap itu adalah mungkin yang terbaik untuk Jakarta ke depan dan mungkin itu adalah langkah yang bisa meneruskan Hmm, aspirasi atau visi misi yang dibawa oleh Mas Anies. Karena Mas Anies sendiri juga saat ini dan kemarin sudah membuat visi misi yang memang tadinya akan dibawa dan mungkin juga akan diserahkan ke calon yang mungkin nanti bisa didukung atau diserahkan ke semuanya untuk bisa menjadi dasar bagi mereka untuk membuat suatu program, membuat suatu janji dan membuat suatu rencana ke depan. Tapi yang pasti kita menghargai semua keputusannya. Apakah itu nanti mau mencoblos tiganya, apakah itu nanti mencoblos salah satu, kami menghargai. Tapi oke, baik. setidaknya anak kita insya Allah akan solid dan akan menunggu keputusan dari Pak Anies yang memang bisa menilai mana yang terbaik untuk Jakarta.
Oke, terakhir saya akan tampilkan sekali lagi bagaimana kemudian statement dari Jayadi Hanan terkait dengan survei LS ini yang mengatakan sebetulnya ada logika ketika Pak Anies tidak akan deklarasi sebetulnya akan tertransfer secara otomatis. Tapi kita akan dengarkan bersama untuk lebih jelas berikut ini. Jadi bagi RK Suswono cukup Anies diam aja, nggak usah netral lah ya. Itu akan menguntungkan bagi RK Suswono secara secara elektoral. Tapi bagi Pramrano, kalau Mas Anies mendukung Pramrano secara terbuka, itu akan menurunkan tingkat elektabilitas dari RK Suswono. Oke, Mas Usama terakhir. Jadi akan diumumkan tapi last minute atau kemudian jangan-jangan sama sekali tidak akan dideklarasikan oleh Pak Anies, akan kemana suaranya? Ya, kita masih belum tahu Mas, kita masih menunggu. Ya, apakah nanti Mas Anies akan mengumumkan atau tidak, kita masih akan tunggu ke depan. Tapi yang pasti keputusannya Mas Anies ini memang betul, kata Pak Jayadi bahwa ini akan membuat signifikansi perolehan suara yang ada pada salah satu paslon nanti memang bila ada nanti didukung atau tidak ada yang didukung sama sekali. Karena yang sekarang sudah memilih pun, yang sudah menjawab akan memilih 1, 2, atau 3, bisa jadi memang dengan adanya himbauan atau saran atau pendapat dari Mas Anies dan alasan kenapa mendukung salah satu, itu bisa membuat mereka yang sudah memilih calon lainnya bisa berbelok atau bisa merubah keputusannya. Jadi memang keputusan dari Mas Anies ke depan akan signifikansinya akan luar biasa tinggi. Jadi kita masih bisa lihat nanti ke depan dan kita masih belum tahu apakah beliau akan memutuskan salah satunya atau tidak sama sekali. Oke, kemungkinan itu masih ada. Terakhir ke Mas Adi, jadi dengan segala logika dan premis yang sudah kita bahas sejak tadi, begitu Mas Adi, akankah tidak diumumkan atau diumumkan tapi mepet sekali Mas Adi? Mana yang lebih mungkin? Ya, semuanya masih serba mungkin, tapi satu hal ya, kalau memang Anies menentukan pilihan politiknya condong kepada salah satu paslon, saya kira pemilih ABBA itu akan serta-merta mengikuti kemana pilihan politik Anies. Oleh karena itu, ini yang sepertinya membuat begitu banyak calon, khususnya Pramono dan RK, ingin menunjukkan keakraban dan kemesraannya setiap sekali ingin bertemu dengan Anies Baswedan. Di Car Free Day, sekalipun bertemu secara kebetulan, tapi kan itu diamplifikasi sebagai salah satu bentuk betapa Anies dan Pramono itu adalah sosok yang sama-sama memiliki chemistry dan pilihan politik yang sama. Tentu dengan harapan pemilih Abah itu dalam tanda kutip ya, memaafkan sikap politik kawan-kawan PDIP yang beberapa waktu yang lalu cukup ofensif melakukan serangan politik kepada Anies Baswedan. Per hari ini kita itu belum pernah melihat misalnya bagaimana komunikasi Anies dengan Ridwan Kamil. Belum ada pertemuan apapun di antara kedua tokoh ini. Oleh karena itu kalau saya melihat dari jauh sepertinya Bang Usama ini harus bilang ke Pak Anies. Sepertinya tak bisa juga Pak Anies ini terus-menerus hanya memilih dalam posisi aman. Saatnya sudah menentukan pilihan politiknya kemana. Nah, Karena amannya last minute atau pertengahan saja sebetulnya sudah harus dideklarasikan begitu menurut Anda, Mas? Pemilih Anies ini kan pemilih loyal lah ya, mau last minute ataupun di awal ini sangat efektif dalam menentukan pilihan politiknya. Tapi bagi saya Anies itu menentukan pilihan politik atau netral sekalipun, Anies tetaplah dalam posisi yang sulit. Bagi saya saatnya Anies ini menentukan dengan siapa berkawan untuk 5 tahun yang akan datang. Oke, baik-baik. Ini logika yang menarik pula begitu. Bagaimana suara juga dikaitkan dengan teman 5 tahun ke depan. Kami tentu akan menunggu bagaimana dinamikanya 2 bulan ke depan. Terima kasih atas waktu para narasumber. Ada Mas Usama Abdul Aziz, Jubir Anies Baswedan, dan juga Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih, Mas.